We just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a Board of Peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war. Do you want your Board of Peace to replace the UN? Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. Donald Trump sempat menuai pujian karena memfasilitasi dialog Palestina dan Israel. Presiden Amerika Serikat itu bahkan membantu rekonstruksi dengan membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Namun, lembaga tersebut kini dicurigai sebagai upaya AS untuk semakin menjauhkan Palestina dari kemerdekaan. Para pakar juga menilai Donald Trump hanya menggunakan lembaga tersebut untuk memperluas kekuasaannya dan menggeser peran PBB. Melihat masa depan Gaza yang terancam, publik internasional segera menentang ambisi buta Donald Trump. Kekuatan besar seperti Uni Eropa langsung maju paling depan menentang akal-akalan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Bagaimanakah kegagalan propaganda Amerika Serikat menjadi pahlawan Palestina yang ditolak satu dunia? Ingin jadi pahlawan lewat cara selamatkan Palestina. Sikon geopolitik global saat ini terus menjadi perbincangan hangat bagi kita semua. Isu pencaplokan Greenland yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terus menjadi topik utama dalam beberapa waktu terakhir. Namun ironisnya konflik tersebut justru merebut perhatian kita yang seharusnya fokus kepada saudara-saudara di Palestina. Pasalnya, bumi para nabi juga masih punya segudang masalah di jalur Gaza akibat kebengisan tentara Israel. Setelah penantian panjang, Palestina akhirnya tinggal satu langkah lagi untuk meraih perdamaian. Sebab Gaza kini telah resmi memasuki fase kedua gencatan senjata sesuai poin-poin yang dirumuskan Amerika Serikat. Dalam fase ini terdapat satu lembaga bernama Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh negeri Paman Sam. Konon katanya organisasi tersebut bertujuan untuk mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola serta mengamankan perdamaian. Tidak hanya di Gaza, tapi di seluruh wilayah dunia yang juga terlibat konflik. Di satu sisi, Trump layak dipuji karena akhirnya mau menurunkan egonya dan memfasilitasi restorasi Gaza. Namun, rencana ini layaknya pisau bermata dua yang bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Sebab Dewan Perdamaian Gaza punya pendekatan yang sangat mungkin dipolitisasi. Terlebih lembaga tersebut nantinya bakal dipimpin langsung oleh Donald Trump. Ya, orang yang sama yang ingin menguasai Greenland itu mengambil tampuk kepemimpinan untuk mengatur Gaza. Bisa bayangkan seberapa kacaunya jalur Gaza jika dipimpin manusia sebengis itu. Apalagi Trump bakal mengemban jabatan tersebut tanpa batas waktu. Yang artinya dirinya bisa leluasa mengotak-atik Gaza sampai merasa puas atau sampai kepentingannya terpenuhi. Hal ini sangat mungkin terjadi jika melihat rekam jejak AS yang doyan ikut campur masalah negara lain. Menurut pendapat saya, ini akan dimulai dengan Gaza dan kemudian menangani konflik-konflik yang muncul, seperti negara-negara lain yang akan berperang satu sama lain, ujar Trump. Selain itu, Trump ditakutkan bakal membentuk struktur yang hanya berfokus pada satu negara atau individu tertentu hingga melemahkan kerjasama multilateral. Kekhawatiran ini semakin menyeruak jika kita melihat susunan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Di sana kita bisa melihat segambreng nama yang jelas-jelas sekutu dekat sang presiden. Mulai dari Marco Rubio, Steve Witkoff, sampai Tony Blair yang punya rekam jejak buruk dalam Perang Irak dan sejarah imperialisme Inggris di Timur Tengah. Memang benar terdapat beberapa pemimpin yang lebih netral seperti Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin hingga perwakilan Qatar, Turki, Palestina hingga Indonesia yang baru saja bergabung. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah keputusan Trump yang turut mengundang Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang bertanggung jawab langsung atas genosida di Gaza. Hal inilah yang akhirnya makin memicu gejolak kegusaran di benak semua pihak. Dilansir dari Reuters, banyak pakar hak asasi manusia mengkritik kebijakan Trump karena dinilai menyerupai struktur penjajahan. Terbongkarnya maksud terselubung AS. Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang kontroversial membawa kita pada satu kesimpulan besar. Lembaga tersebut dinilai hanya sebatas akal-akalan Donald Trump untuk memperluas kekuasaannya. Ditambah lagi, pria berambut pirang itu bakal mendapatkan hak veto sebagai ketua.
yang berarti dirinya bakal mempunyai pengaruh besar dan kontrol penuh atas setiap pengambilan keputusan di Gaza. Akibatnya, Gaza berpotensi dikorbankan karena kepentingan dan keputusan yang tidak netral. Sayangnya itu baru setitik nila dari rencana besar Amerika Serikat. Di balik kedok pembentukan Dewan Perdamaian, negeri Paman Sam menyimpan ambisi untuk menggantikan PBB. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Donald Trump begitu memusuhi organisasi internasional tersebut. Mulai dari keputusannya keluar dari 31 badan PBB hingga mulut pedasnya yang mengkritik organisasi tersebut. PBB seharusnya menangani perang yang saya akhiri dan saya berharap kita tidak membutuhkan Dewan Perdamaian. Namun Anda tahu, dalam perang yang saya mediasi, PBB tidak pernah membantu saya sekalipun, ujar sang presiden. Pernyataan Trump tadi mungkin ada benarnya karena PBB tidak benar-benar mampu menyelesaikan konflik Gaza. Namun yang perlu kita sadari lagi, semua ini juga ada kaitannya dengan Amerika Serikat. Sebab negeri Paman Sam yang mempunyai hak veto selalu mengintervensi Dewan Keamanan PBB terkait resolusi Israel dan Palestina. Situasi inilah yang membuat konflik Gaza tidak kunjung surut meski terus dikecam satu dunia. Trump yang melihat celah ini coba memanfaatkan situasi dengan membanggakan Dewan Perdamaian Gaza. Hal ini bahkan tertulis jelas dalam surat undangannya untuk Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Dalam surat tersebut, Trump secara sadar menuliskan bahwa dewan yang ia bentuk akan menjadi satu-satunya dan belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Narasi tersebut sudah sangat menjelaskan niat Trump yang sesungguhnya untuk menggantikan PBB. Seperti halnya yang disampaikan seorang analis PBB di International Crisis Group bernama Maya Unggar. Banyak orang terutama di markas PBB sangat khawatir bahwa ini adalah upaya pemerintahan AS untuk menggantikan kekuasaan dan legitimasi Dewan Keamanan. Terutama karena hal itu memberi Donald Trump kekuasaan untuk memiliki hak veto sepihak atas setiap keputusan yang dibuatnya. Di sisi lain, kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh warga Gaza. Mereka merasa pembentukan dewan ini seperti intervensi asing, apalagi dengan minimnya partisipasi dari kubu Palestina. Hal ini ditakutkan bakal mempengaruhi masa depan mereka sendiri yang terancam dikontrol pihak eksternal. Selain itu, para ahli juga mengkritisi minimnya perwakilan Palestina dalam Board of Peace Gaza. Sebab satu hal yang menjadi kendala jelas seberapa besar Donald Trump mau mendengarkan suara dari perwakilan Palestina. Masalah tersebut berpotensi melahirkan kebijakan yang lebih pro-Israel serta meningkatkan posisi diplomatik mereka. Kapan lagi beli sepatu hiking cuma 100 ribuan aja? Cek linknya di bawah ini. Seruan pertentangan dari seluruh dunia. Rencana terselubung Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza terus memunculkan kontroversi. Baru-baru ini sang presiden mengeluarkan sebuah persyaratan aneh bagi setiap negara yang ingin bergabung. Pasalnya, mereka tetap diminta membayar iuran sebesar 1 miliar dolar atau nyaris 17 triliun rupiah. Bayangkan saja bagaimana bisa lembaga internasional yang katanya fokus pada isu perdamaian justru menggunakan politik transaksional. Tapi apakah kamu tahu sesuatu yang lebih lucu? Kabarnya setiap anggota tersebut hanya akan bertahan selama masa jabatan 3 tahun saja. Kebijakan ini jelas membuat kita semua mengernyitkan dahi saat pertama kali mendengarnya. Sebab hal ini jelas bertentangan dengan lembaga internasional yang biasanya menjunjung asas kesetaraan bagi setiap anggotanya. Tayal jika banyak negara yang menolak undangan Trump untuk bergabung dalam forum tersebut. Salah satunya Prancis yang khawatir dengan potensi AS bakal meruntuhkan peran PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur perserikatan bangsa-bangsa yang dalam keadaan apapun tidak dapat dipertanyakan, tegas Presiden Emmanuel Macron. Bukannya sadar diri, Trump justru menghukum Macron dengan sanksi tarif 200%. Padahal keputusan ini jelas mendapat penolakan keras dari berbagai kekuatan dunia. Sebut saja Uni Eropa yang mayoritas anggotanya tidak sudi bergabung dengan aliansi Trump. Kabarnya cuma Hongaria yang merupakan sekutu dekat AS yang mau bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza. Sementara negara seperti Norwegia menolak keras karena struktur dan tujuannya yang belum jelas. Selain Eropa, raksasa seperti Cina juga dikabarkan menolak gagasan Presiden Trump. Bahkan Israel sempat menolak undangan tersebut karena keterlibatan Turki dan Qatar selaku musuh besarnya. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahkan sempat mewanti-wanti Benyamin Netanyahu akan pertentangan posisi politik Israel di jalur Gaza. Perdana Menteri harus tetap teguh dalam hal ini, bahkan jika itu memerlukan penanganan perselisihan dengan teman baik kita dan utusan Presiden Trump, ujar Smotrich. Jaket musim dingin bahan super tebal ini cuma 100 ribuan aja, cek link di bawah ini. Dengan terbongkarnya akal bulus Donald Trump di jalur Gaza, akankah publik internasional bergerak cepat melindungi kedaulatan Palestina?